misalnya tidak hanya diatur dalam konstitusi, tetapi juga memiliki relevansi dalam hukum dan tata negara Islam. Dalam hukum tata negara Islam, pengangkatan kepala negara dilakukan melalui proses baiat atau sumpah setia dari rakyat, biasanya melalui perwakilan umat atau makhluk ahli wal aqdi, atau orang-orang yang memiliki otoritas dan keilmuan. Konsep ini menekankan bahwa pemimpin dipilih berdasarkan kepercayaan, kapasitas, dan integritas, bukan semata-mata keturunan atau kekayaan. Nah, partisipasi politik dalam Islam juga sangat ditekankan. Umat Islam dianjurkan untuk terlibat aktif dalam urusan pemerintahan, memberikan masukan, kritik, dan bahkan mengoreksi pemimpin jika ada penyimpangan dari prinsip keadilan dan syariat. Nah, secara konstitusional, Indonesia menganut sistem demokrasi, yang dimana kepala negara dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilu. Ini sejalan dengan prinsip partisipasi politik dalam Islam, di mana rakyat memiliki hak untuk memilih dan mengangkat pemimpin yang mereka percayai. Dalam hukum tata negara Islam, pemilihan kepala negara harus memenuhi prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Praktik politik uang dan kecurangan jelas bertentangan dengan prinsip dusturiah atau konstitusional dan al-murunah. Fleksibilitas dalam hukum Islam selama tidak bertentangan dengan syariat. Selanjutnya ialah argumentasi konstitusional, yang dimana Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak rakyat untuk memilih pemimpin secara langsung. Nah, dalam Islam, baiat atau bentuk kontrak sosial antara rakyat dan pemimpin mirip dengan pemilu modern. Yang kedua, argumentasi dusturiah, yang dimana konstitusi dan syariat sama-sama menuntut adanya keadilan dan partisipasi rakyat. Kepala negara harus dipilih berdasarkan musyawarah dan persetujuan masyarakat, bukan paksaan atau kecurangan. Yang dimana yang pertama adalah mekanisme pengangkatan kepala negara di Indonesia. Di Indonesia, pengangkatan kepala negara atau presiden dilakukan melalui pemilihan umum secara langsung oleh rakyat. Sistem ini diatur dalam pasal 6A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Hasil amandemen ketiga sebelumnya, presiden dipilih oleh MPR, namun dinilai kurang demokratis sehingga berubah menjadi pemilihan langsung, yang dianggap lebih mempresentasikan kehendak rakyat dan mendorong partisipasi politik yang lebih luas. Nah, dalam sistem presidensial, presiden di Indonesia memegang dua peran sekaligus, yaitu sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden tidak hanya menjadi simbol pemersatuan bangsa, tetapi juga eksekutif tertinggi yang menjalankan roda pemerintahan bersama kabinetnya. Dalam proses pelantikannya, presiden dan wakil presiden dilakukan dalam sidang paripurna MPR, seperti yang baru saja terjadi pada 21 Oktober 2024 untuk Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Prosesi ini diawali dengan pengucapan sumpah jabatan menandai komitmen kepala negara untuk menjalankan tugas demi kepentingan bangsa dan negara. Dan dimana yang kedua, partisipasi politik atau tren dan tantangan. Partisipasi politik masyarakat, terutama generasi muda atau generasi Z, menjadi penentu dalam pemilihan umum. Meski jumlah pemilih muda sangat besar, bahkan mendominasi DPT 2024 hingga 56,4%, tingkat partisipasi mereka masih dianggap rendah. Nah, banyak faktor penyebabnya, mulai dari sikap apatis, pengaruh politik, identitas, hingga maraknya fenomena golput atau yang tidak memilih. Fenomena ini menjadi tantangan tersendiri, apalagi menjelang pemilu 2025, di mana polarisasi politik semakin tajam dan kepercayaan publik terhadap partai politik menurun. Sehingga media sosial berperan penting dalam membentuk opini dan terkadang memperparah polarisasi politik. Selanjutnya, yang ketiga, fenomena aktual, yang dimana polarisasi politik jelang pemilu 2025. Salah satu fenomena paling menonjol di Indonesia saat ini adalah polarisasi politik yang semakin tajam menjelang pemilu 2025. Polarisasi ini terlihat dari perbedaan tajam antara kubu pro pemerintahan dan
45 mengatur pengakalan kepala negara secara langsung oleh rakyat, yang dimana terdapat pada pasal 6A menegaskan prinsip kedaulatan rakyat dan supremasi konstitusi. Yang kedua, prinsip presidensial. Presiden sebagai eksekutif tunggal bertanggung jawab langsung kepada rakyat dan tidak diberhentikan oleh parlemen kecuali melalui mekanisme hukum yang jelas. Nah, yang ketiga, partisipasi politik dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hak setiap warga baik untuk memilih maupun dipilih. Negara wajib menciptakan kondisi yang kondusif agar partisipasi politik berjalan optimal dan inklusif. Dalam konsep Dusturia atau konstitusi Islam, yang pertama Dustur Sabitah atau konstitusi tetap. Prinsip-prinsip dasar yang tidak boleh diubah seperti keadilan, musyawarah, dan hak rakyat untuk memilih pemimpin. Dalam Islam, pemimpin atau imam khalifah diangkat melalui baiat atau musyawarah yang melibatkan umat. Yang kedua, Dustur Gair Sabitah. Aturan-aturan teknis yang bisa berubah menjadi sesuai kebutuhan zaman, misalnya tata cara pemilihan, syarat administratif calon, dan penggunaan teknologi dalam pemilu. Nah, yang ketiga, prinsip syura atau musyawarah. Dalam negara Islam, pemilihan pemimpin harus melibatkan musyawarah umat dengan tetap menjaga keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Selanjutnya ialah yang kelima, argumentasi konstitusional dan dusturiah. Yang pertama, konstitusional nasional, yaitu pengangkatan kepala negara melalui pemilu langsung adalah implementasi prinsip kedaulatan rakyat atau Dustur Sabitah. Sementara mekanisme teknis pemilu atau 2 putaran, syarat minimal suara, dan lain-lain adalah Dustur Gairo Sabitah yang bisa disesuaikan. Yang kedua, konstitusi Islam, prinsip syura dan keadilan adalah Dustur Sabitah. Sementara tata cara pemilihan pemimpin bisa menyesuaikan perkembangan zaman selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariah. Nah, jadi pengangkatan kepala negara di Indonesia saat ini sudah sangat demokratis lewat pemilu langsung yang melibatkan seluruh rakyat. Tetapi tantangan ini sekarang adalah bagaimana meningkatkan partisipasi politik, terutama dari generasi muda, dan menjaga agar polarisasi politik tidak merusak persatuan bangsa. Dalam perspektif Islam, memilih pemimpin itu bukan cuma hak, tapi juga amanah. Kita harus aktif, kritis, dan tetap menjaga adab serta persatuan. Prinsip-prinsip konstitusi dan syariat Islam sebenarnya saling menguatkan. Rakyat punya hak memilih dan negara wajib melindungi, dan pemimpin harus adil serta bertanggung jawab. Nah, jadi kita jadikan pemilu bukan sekadar rutinitas, tetapi momentum untuk memperbaiki bangsa. Jangan golput dan jangan terpecah karena politik identitas, dan tetap kawal proses demokrasi dengan semangat persatuan dan keadilan. Dengan begitu, kita tidak hanya menjalankan hak konstitusional, tapi juga menunaikan amanah sebagai warga negara dan umat Islam yang baik.